Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Om Jen, si Raja Gombal sejagat. Welcome to Gombal Room. Kali ini Raja Gombal kedatangan tamu yang luar biasa banget. Dia salah satu karyawan bank. Cantik nggak? Cantik banget pastinya. Yang sangat terkenal gigi dan luar biasa. Dia kadang keluar pagi, pulang enggak pulang pagi pastinya. Kalau karyawan bank pulangnya malam pasti ya, karena sibuk pagi banget. masih gelap, pulang juga udah gelap lagi. Pulang udah gelap lagi. Iya benar. Jadi dia di rumah nggak pernah melihat matahari. Jadi melihat mataharinya pas udah di kantor aja. Sebab apa? Sebab dia pergi gelap pulang gelap. Segitu luar biasa gigihnya ya. Jadi kita juga pengen tahu sih sebenarnya dia begitu menikmati dengan pekerjaannya. Nanti kita tanya. Cuman ya sebelum nanya itu saya pengen tanya ini Ada apa kesini? ya iya, karena udah lama banget kan nggak pernah ketemu kita. Tiba-tiba sekarang ngomongin Raja Gombal, ada apa coba? Beruntung banget bisa Kaget. ketemu sama Om Raja Gombal. Raja Gombal Sibuk ya. banget kan deadline-nya ya. Enggak sibuk, biasa aja. Pas cuman tadi aku tanya ada tamu, kaget banget siapa. Wah, ini ada cewek cantik luar biasa. Lihat mobilnya Om, jadi buru-buru mampir. Oh, buru-buru mampir tadi. Jadi penasaran ada apa? Ada apakah gerakan? Tada. Luar biasa. Kan sudah menjadi nasabah setia kita. Jadi biar selalu ingat Enggak, bukan nasabah Gombal ya, nasabah setia. nasabah setia. Pulang hadiah luar biasa. Coba tinggalin. Pernah gimana sih? Tapi kalau yang Gombal setia nggak ya? Hah? Itu nggak tahu tuh Om. Setia, pasti Gombal dengan Ya. setia dengan kegombalannya. Bukan Pasti setia dengan ada ya. Iya, bukan setiap saat ngegombal. Ada gombal itu ini apa ini buat Itu pouch ya, HP? buat handphone atau mungkin nanti peralatan buat YouTube ya. Wih, keren banget, luar Cukup ya, biasa. Iya, keren. Si banget. Oke, keren banget. Ini biar dicatat ya. Iya. Nggak apa-apa kan Biar nyatetnya gampang jadwalnya. aja. Nggak besok ketemu siapa. Iya, kadang-kadang kita males nyatetnya di handphone. Tapi kalau handphonenya rusak, handphonenya ganti, handphonenya beli lagi, kadang-kadang suka kehapus mindah-mindahinnya, ini bantar. Wah, ini kayaknya nyuruh Raja Gombal. Raja Gombal tidur mulu kalau ini. Terima kasih banget. Sama-sama. Li, ini coba Li, ampihan Li. Alhamdulillah barokah kue dia kurang menang souvenir. Lain jadi serebet-rebet ya biasanya kan nanti sok angkaribung. Ini masuk ulang karibung biasa pun tapi tadi. Nah, yang kirim 10 orang ya pasti dipakai dong. Dipakai ya? Dipakai lah, orang ini cuman satu-satunya yang ngasih souvenir sama Raja Gombal. Ini kayaknya lagi Gombal juga. Belum ada yang ngasih lagi. Tahu nggak sih hari ini? Aku lelah banget dari pagi kerja. Tapi hati aku jadi meleleh. Karena Ya kamu datang lah sini bawa souvenir, jadi aku meleleh. Udah masuk gombalannya satu. tahan kayaknya tahan Gombalnya. Iya tahan lah, harus tes baper kalau jadi gombal. Udah minum anti. Udah dari vaksin ya. Iya vaksin lah. Anti Kalau gombalan kalau soalnya. kalau itu kan kalau COVID-19 kan vaksinnya ada usul. Betul. Nah kalau ketemu Raja Gombal ada Ada juga vaksinnya vaksinnya juga. harus Tadi tebal. itu berarti pas masuk secara nggak sadar ya udah divaksin dulu ya. Vaksin dulu. Biar tahan gitu. Biar tahan kalau Nggak digombalin. out dari biar tahan. kamera. Iya, biar tahan gombalannya. Ini mau tanya Raja Gombal. Ini kan jam segini juga belum pulang. Nah, masih tugas kan. Masih sore ini jam segini Om. Masih sore ya. Hmm. Keren banget. Itu rahasianya apa sih sampai gitu kerjaan tuh gimana apa Sampai bisa pergi pagi pulang malam ya. Gimana sih Jadi sebenarnya? ininya ini gini katanya kalau bangun untuk kerja pulang tidur. Pulang habis tidur.
jadi ya udah kerja berarti kan ya. Bangun untuk kerja, pulang untuk tidur. Terus kalau ke pekerjaan tuh kita mensikapi pekerjaan tuh harus gimana sih sebenarnya? Kan jarang-jarang nih orang kadang bangun tidur males banget nih mau kerja gitu. Terus misalnya di kerjaan juga kadang kita gimana gitu ya. Nah ini rahasianya apa sih? Jadinya biar kayaknya semangat terus tiap hari gitu. Ingat cicilan ya Om ya. Ingat cicilan itu pasti ya kalau ternyata Ingat cicilan ya Om. Iya kalau kerjaan itu pasti tetap cari duit ya. Iya apa ya memang kayaknya harus punya motivasi dulu ya. Terus motivasi kita untuk bekerja apa sih? Kalau aku nah kasih tahu dong ada gombal motivasinya apa? Motivasinya karena udah menikah dan punya anak, jadi motivasinya untuk membahagiakan anak. Membahagiakan anak-anak. Tapi kan kalau udah menikah kan udah ada yang nanggung, udah ada yang misalnya suami kan udah ada yang nanggung kalau udah menikah, kan gitu. Atau pengen cari lebih aja? Jangan sampai anak kita kesusahan loh. Oh gitu. Jadi kan kalau dari sana sini duitnya jadi ada numpuk. Kan katanya suami itu kalau nggak diambil sama yang maha kuasa, diambil sama wanita lainnya. Bener nggak? Iya lah. Harus jaga-jaga. Enggak juga sih. Enggak itu bercanda ya. Bercanda. Jaga-jaga ya. Biar nanti kalau nggak diambil sama kuasa diambil, keren banget ini ada bahasan. Kayaknya deh sama juga dong kalau cewek itu kalau nggak diambil sama kuasa diambil yang lainnya. Laki-laki lain. Laki-laki lain kan untuk jaga-jaga. Iya apa ya? Biar kita karena mungkin dari dulunya sudah terbiasa mandiri. Jadi sebisa mungkin untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan di luar dugaan kita udah siap. Tapi kok kan orang juga semuanya pasti lah berorientasi kalau kerja itu kan cari duit materi betul. Tapi ada hal lain nggak yang memotivasi kita? Misalnya kok kita bisa bekerja itu dengan penuh kesungguhan, sepenuh hati, atau memang karena kita didasari memang kalau kita mengerjakan sesuatu itu harus seprofesional mungkin gitu. Terlepas persoalan hasilnya gimana, kalau kita udah profesional kan nanti juga melihat. Gitu. Lebih ke jadi banyak belajar, terus juga banyak kenal orang banyak. Gitu. Bisa ketemu sama Om Jen juga kan? Ini belum tentu kan semua orang bisa ketemu sama Om Jen. Oh iya. Semua orang sih bisa kalau kita lewat kan iya sih maksudnya Jumat juga. Tapi wasilahnya ya maksudnya ngerti nggak bisa ketemu terus sama orang baru juga gitu. Kalau kerja bisa dapat ilmu baru dari orang yang baru kita temuin. Dapat gombalan baru nggak? Dapat gombalan baru. Belum digombalin lagi kayaknya. Belum digombalin lagi. Baru sekali ya tadi ya. Digombalin. Nah sama nasabah kan kita kan di banknya mau marketing. Betul, funding. Oh funding ya. Funding itu apa sih kalau funding? Funding ada lending. Kalau funding itu lebih ke simpanan ya. Oh simpanan. Kalau lending itu lebih ke pinjaman. Oh. Jadi kan kalau bank kan menghimpun uang untuk menyalurkan lagi. Nah terus kan ini kita berarti kalau marketing itu ngajak orang untuk supaya bisa trust sama kita, betul, sama kita untuk bisa nyimpen di situ. Nah kan tidak semua orang tuh ya ketika didatangin itu udah percaya kan gitu. Artinya pastilah karena kan bank di tempat dimana panggilnya apa Mbak aja ya. Dede. Dede boleh nggak biar ngerasa awet muda? Tapi ya nggak apa-apa Dede ya. Iya kayak orang aja manggilnya Dede jadi kayak anak aja. Mbak Tita namanya Mbak Tita. Itu kalau ke banknya sih semua pasti orang trust. Tapi kan orang trust ke tempat di mana kita bekerja pun dengan kita cara menyampaikannya yang salah, cara menyampaikan ngajak orangnya yang kemudian tidak berkenan, kan belum tentu juga dia tetap mau. Nah itu caranya gimana sih? Nah, jadi kan kita tuh kategorinya kalau ketemu orang tuh ada yang gampang, ada yang ya. setengah gampang, ada yang susah banget gitu yang gampang. Kalau yang gampang udah nggak usah cerita. Kalau Om Jen ini termasuknya susah loh. Susah ya. Gitu malah. Soalnya susah. Kita bukannya nggak percaya, percaya banget. Kenapa susah ya nggak ada duitnya buat ditabungnya kan? Kita kan punyanya gombalan, bukan punyanya duit. Kan udah jadi nasabah prioritas. Yang kedua setengah susah.
Nggak usah cerita kalau ini. Itu banyak yang minta. Yang kedua setengah susah. Nah kalau ngadepin orang yang setengah susah kayak gimana? Ngadepin orang yang setengah susah. Iya, misalnya kan sekali ketemu belum juga, tapi kita tahu nih orang dia punya potensi untuk nyimpen. Kuncinya harus konsisten. Konsisten gimana? Dan kita nggak datang itu ketika memang kita lagi butuh aja. Gitu. Kan gak enak ya? Iya. Jadi datangnya kalau lagi ada perlunya aja gitu, ya konsisten. Mungkin kalau kayak sekarang datang yang butuhnya aku kan butuh souvenir. enggak. Yang kedua. Terus konsisten gitu, jadi jangan kita ketemu atau datang pun kalau lagi butuhnya aja. Gitu. Terus nggak melulu kita bahas kalau misalkan mau ngobrol mau itu nggak melulu bahasnya kapan dong mau misalkan di bank kan nabung ya, mau nabung di kita, misalkan mau gitu, nggak melulu bahasnya poin fokusnya nggak harus selalu di situ, gitu kan cukup dengan tanya kabar, atau misalkan lagi update status nih lagi ulang tahun ternyata ucapin selamat ulang tahun atau mungkin kirim gift kayak gitu, terus dengan sendirinya sih kayaknya beberapa kali percobaan akan luluh dengan sendirinya lah gitu. Nggak takut tuh kalau misalnya gini, ini ada seorang yang susah banget nih ini kita ajakin, susah karena misalnya. Terus kan kita mencoba untuk melakukan pendekatan, komunikasi, kan gitu, menjalin komunikasi, hubungan dan lain sebagainya. Maksudnya hubungan itu kemitraan ya. Iya. Nah kan kita terus nanya kabar, terus juga kadang misalnya kita kasih hadiah jadi di saat momen penting dia. Ada batasannya lah Om. Ada batasannya. Nggak pernah enggak. Ada misalnya orang ini sudah punya istri, rata-rata orang punya istri, toh kan rata-rata yang baca itu kan pengusaha yang dia memang dipastikan bisa ada berkemampuan untuk bisa nyimpan di kita. Pernah nggak dilabrak bininya? Gara-gara miss gitu. Ini ya salah paham gitu ya. Salah paham ya. Enggak sih, karena kan kita juga harus tahu waktu ya Om ya. Harus tahu timing. Enggak mungkin juga dong tanya kabar tengah malam misalkan. Terus kalau memang misalkan sih bisa mungkin kalau kita memang lagi pendekatan, misalkan contohnya sama salah satu pengusaha, ya coba kita deketin juga istrinya. Oh, biar suami istrinya dekat. Jadi kalau kita tanya kabar, toh gitu juga dua-duanya kan gitu. Jadi kenal ya, terus juga toh bisa dua-duanya jadi nasabah kita juga. Gitu. Coba bisa jadi kadang loh ya. Kadang ya. Namanya kadang ada pengalaman pribadi. Apa tuh? Iya ini yang mau diceritain. Iya bisa pengalaman, bisa kadang-kadang kan gitu ya. Kalau kita misalnya bisa jadi karena cowok itu kan ya namanya juga cowok, maaf ya bukan ini, jadi kadang kalau ada orang yang kasih perhatian sedikit aja gitu kan kita bawaannya baper. Saking kemudian kita bapernya, kita takut juga ketahuan istri kita, akhirnya namanya ganti. Tadinya bukan galon online gitu ya. Tadinya kita BRI jadi kita lestari kan jadi rekanan. Atau jadi nama cowok gitu jadi ya. Jadi nama cowok kan jadi. Nah, itu udah dicoba ya? Ya pastilah selama kurang lebih mungkin hampir dari 2011 sampai sekarang berapa tahun ya? 10 tahun ya? 10 tahun. Ya, kerja udah 10 tahun. Sudah ngadepin berbagai macam orang yang susah ya. Karena memang basicnya waktu dulu mulai juga dari customer service, jadi pelayanan udah berhubungan sama nasabah kan. Biasanya berapa kali tuh kalau orang yang setengah susah itu nemuinnya berapa kali, ngajakannya berapa kali, cerita aja pengalaman. Susah apa susah? Yang setengah susah dulu kan tadi yang susahnya dulu. Karena yang paling susah tuh ada yang sampai 3 tahun baru mau. Itu yang paling susah. Yang paling susah. Kalau yang kalinya di mana itu? Kalau yang paling susah ya itu dia. Jadi kan kita kadang 1 tahun sekali itu dikasih buat refreshing product knowledge gitu ya, buat tambah ilmu. Gimana sih ada cara-caranya menghadapi orang yang memang susah, setengah susah, atau yang mungkin gampang gitu. Jadi otomatis ini aja Om, otomatis bisa ini kayaknya orangnya nggak bisa sekali ketemu nih gitu. Atau mungkin kalau kayak gini orangnya cara ngadepinnya harus seperti ini gitu. Udah karena saking tiap harinya ketemu, jadi kalau udah ketemu orang misalnya orangnya kayak gini otomatis bisa tahu ya. Udah bukan punya indra keenam ya, udah terlatih, berarti marketing sudah terlatih ya. Jadi kalau dia ngadepin orang gitu. Jadi ini orang karakternya begini, jadi ngadepinnya caranya harus begini. Nah kalau ngadepin
ngadepin ya, menghadapi ya. Misalnya ini ada orang pernah pengalaman nggak? Ini ada orang nih susah banget dan orang ini kalau bahasa Sunda ada jenis yang ngadepinnya kumaha ya kan bisa jadi kan, tapi jadi target kita ya. Ya jadi targetnya orang gimana caranya dia harus jadi nasabah kita. Terus ini orangnya susah banget, terus karakter orang itu agak jenuh dikit gitu, godain terus gitu sama kita atau ngajak itu sama orang kan kita harus tahu yang sukanya apa dulu ya. Nah kalau dia sukanya gitu. Misalkan apa contohnya, sukanya apa? Ya itu aja berdasarkan pengalaman. Aku kan susah ceritainnya. Misalnya pengalaman ada nggak? Kayak orang misalkan yang sukanya sepedahan gitu. Kapan ada event gitu, biasanya kalau sepeda pada event ya, kita ikut aja eventnya dia. Jadi kan ketemu ya di eventnya gitu, terus pasti lama-kelamaan juga gitu. Kalau senangnya nongkrong? Ya mungkin kita datengin ke tempat nongkrongannya dia suka nongkrong gitu kan, nggak ceritanya nggak sengaja ketemu mungkin. Atau misalnya senangnya kencan dulu sebelum ini, ada nggak pernah ngadepin kencan itu? Gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya kan dalam tanda kutip ya, namanya cowok itu misalnya lihat Mbak kan cantik, dia ngajakin, artinya Mbak kan ngerasa si orang itu kan Mbak butuh kita nih kan gitu. Tapi juga kan dia ada kebutuhan laki-lakiannya ngajak misalnya kencan atau ngajak apa. Kita ajakin teman yang cowok. Gimana cara ngadepinnya? Kita ajakin teman yang cowok. Ajakin. Iya, jadi jangan kalau memang sekiranya takutnya jadi berlebihan ya kita ajakin teman yang cowok atau mungkin didampingin lah. Dampingin, biar nanti juga nanti malu sendiri. Bukan ya pasti ngerti lah. Pasti ngerti kalau sama orang gitu ya. Kalau misalnya kita ngajak teman, ngajak apa gitu kan. Tuh kadang misalnya terpaksa harus kerja di hari libur enggak untuk ngakalin orang yang susah itu? Ada. Hari libur Sabtu Minggu atau mungkin perlu yang pagi buta banget gitu. Misalkan kayak apa ya? Golf, kalau golf kan pagi ya. Harus mau bangun pagi gitu. Nanti kalau sukanya golf. Iya. Gitu. Jam 5 udah standby, nanti jam 7, jam 9 misalkan harus masuk kantor lagi ya. Masuk kantor lagi kayak biasa. Biasa ya di hari libur juga coba di gimana caranya orang. Kalau saya sih nggak libur juga nggak apa-apa. Iya ya. Nggak apa-apa. Karena aku nggak mau libur memikirkan kamu. Ada kawalan kedua asik. Masih tahan. Terus gimana cerita lagi? Cerita lagi ya itu masih cerita itu yang susah banget. Karena ini kan menarik banget nih. Iya. Jadi kan itu perlu kesungguhan, kegigihan, perlu gimana gitu loh. Apa itu semakin susah semakin menjadi tantangan buat kita? Iya sih Om. Gitu. Jadi semakin susah semakin jadi tantangan, bisa nggak ya gitu. Contoh misalnya ada yang susah banget, nggak usah disebutin namanya. Pengalaman misalnya gimana tuh mulai kita ngedeketin sampai dia menjadi nasabah, coba cerita gimana? Iya itu tadi konsisten gitu. Nggak perlu ceritain, ada satu pengalaman aja. Ya ceritain. Misalnya ada kita mau ngajak seorang pasarin produk kita, ceritain pengalaman itu. Pasti ada seru ini pengalamannya. Jadi punya salah satu nasabah. Iya. Masih di Purwakarta ya. Iya. Itu pendekatan yang paling lama 3 tahun. Jadi dulu kenalnya sih dari mulai customer service, tapi memang akun tabungannya nggak di top up nih. Tapi sepertinya punya potensi gitu. Kencang suaranya maklum. Sepertinya channel Raja Gombal mic-nya belum pakai klip lah. Kayaknya ini harus di volumenya di ini dulu. Itu mah bukan boleh, bukan kancing. Ini di sini kancingnya. Nah terus udah gitu 3 tahun tuh pendekatannya, dilihat akunnya memang nggak tambah terus kan, tapi dilihat dari portofolionya dia punya potensi besar gitu. Akhirnya yang nggak perlu berlebihan juga sih sebenarnya buat dekat sama seseorang. Kalau misalkan nggak perlu kayak minum obat juga, SMS-nya WA-nya ya sekarang zaman WA, dulu sih masih zaman SMS juga. Berarti mulai dari zaman SMS sampai WA sampai WA ngubungin orang ya. Terus nggak harus kayak minum obat sehari 3 kali gitu, karena nanti juga berlebihan juga orang jadi malas tambah malas gitu. Jadi konsisten aja ngehubungin, terus nggak harus selalu dong nabung, pembicaraannya nggak harus. Pokoknya apa aja diomongin. Iya, ada event apa mungkin lagi ngerayain hari rayanya gitu diucapin, atau misalkan sesekali kirim gift. Terus
kan itu tadi 3 tahun. 3 tahun. Berarti setelah 1 tahun tapi program masih belum. Tapi bisa melihat nggak progresnya? Ada. Kayaknya ini bisa masih mungkin. Yang anaknya dulu aja gitu. Oh iya, jadi saya bukain dulu tabungan anak-anaknya. Yang penting masuk aja dulu. Iya, masuk aja dulu. Dianya belum tuh. Untuk buka bagaimana komunikasi terus sama dia. Keren. Karena kan terus udah gitu apa tuh namanya kebukain dulu tabungan anaknya, terus gak lama baru tabungan istrinya dibukain dulu. Terus yang dan itu masih belum semuanya sih, karena tahu portofolionya ada di bank tetangga yang lumayan cukup besar gitu. Terus kalau dia ngerayain hari rayanya kita kirim gift apa, walaupun belum jadi nasabah prioritas ya, karena memang penasaran nih Om, satu ini pokoknya dalam hati harus bisa jadi nasabah gitu. Pokoknya terus aja dikejar sampai titik darah. Terus penghabisan. Betul. Terus coba cari tahu kegiatan sehari-harinya apa. Nyarinya dari mana? Tanya ke teman atau lihat medsosnya atau lihat apa? Mengamati. Cara jadi dari gimana? Pernah sih sampai yang cuman diem di mobil terus ngeliatin keluar dari rumahnya jam berapa. Ya lambatan Intel. Aduh. Untung buka pemajikan lempar ketimbang. Aduh, bahaya. Ya lebih Intel. Menungguan keluarti imah isu terus. Iya, pagi sebelum ke kantor misalkan ngamatin dulu nih. Oh, kalau pagi keluarnya jam segini dari rumah. Terus kan tokonya tuh ada beberapa ya. Jangan sampai keceplosan kan. Iya. Ada beberapa jadi kita ke sini dulu kalau gitu. Terus kalau udah mulai siang ke kantor dulu dong, ke kantor dulu. Terus nanti siang coba lagi deh di toko yang pertama keluar ternyata siangnya ke toko sini gitu. Sampai dengan sore dia pulang lagi ke diikutin sampai nggak diikutin sih sebenarnya, lebih ke mengamati aja. Iya, ngamatin lah ya, ngamatin kan ikuti. Terus tahu, kebetulan istrinya dibukain tabungan kan, hobinya inilah ada apa? Hobinya aerobik. Nah, jadi aku ikutin juga tuh aerobik yang istrinya beliau itu gitu, tempat aerobiknya. Ketemu kan, jadi sering ngobrol juga. Jadi pendekatannya ya kalau memang misalkan pengusahanya cowok ya jangan terus gitu. Istrinya, Bila perlu anaknya, bila perlu saudaranya, pokoknya mana aja yang bisa. Betul dong, seorang laki-laki bakal nurut sama istrinya sendiri dong. Benar nggak? Jadi ya kalau memang tapi tergantung suaminya juga. Tergantung ya. Tapi rata-rata seperti itu. Iya, soalnya yang satu ini sepertinya bingung banget sama istrinya. Jadi kayaknya kalau memang susah mungkin deketin dulu istrinya ya, dideketin. Karena kita udah tahu nih, iya, jadi si orang itu takut banget sama istrinya dideketin istrinya. Gak takut sih, terlihat sayang banget gitu. Jadi kayaknya kalau istrinya ngomong apa nurut. Beda tipis ya sama suami takut istri itu. Iya. Sama sayang susah bedain. Gitu ya. Kalau sayang nggak terpaksa, kalau takut itu ya perhatiannya jadi terpaksa karena takut. Oke. Iya. Menarik banget. Ya udah ikutin kegiatannya karena suka aerobik, ya udah diikutin aerobik tuh di tempat aerobiknya. Jadi kan suka ketemu ibu. Oh iya, ibu waktu kemarin nganterin ke rumah ya. Jadi seminggu itu sampai 3 kali lah. Ketemu terus. Terus nanyain kan, bapak udah nabung belum ya di sana gitu. Ibu belum. Oh iya belum. Ya jadi dari situ ada lama juga sih. Terus ya tetap konsisten nanyain kabar. Terus kalau dia lagi ada hari raya tetap kita kasih gift gitu. Dan akhirnya ya semuanya di tahun ketiga sih semuanya yang di bank, sebutin banknya, bank tetangga itu bisa dipindah kita semua. Luar biasa. Dan itu tuh tanpa ada menghubungin ke kantor. Jadi datang tiba-tiba nyari aku, kebetulan lagi nggak di kantor, nyariin kan kaget ya. Maksudnya walaupun SMS nggak pernah balas juga gitu, jarang-jarang lah dibalas. Tiba-tiba datang ke kantor nyariin pas lagi di luar, kebetulan ada di luar kan langsung buru-buru balik dong Om, karena udah apa kok nyariin gitu. Taunya mau pindahin dari yang kita semua. Dari situ udah konsistensi. Sekarang udah mulai saudara-saudaranya. Gitu. Semua diajak. Mungkin nggak hampir semua ya. Ya artinya dia juga secara nggak langsung jadi marketing juga. Terus kebutuhan dia transaksi
si bisnisnya udah di kita semua juga gitu. Setiap kita ada produk baru kita tawarin dia mau, selalu mau gitu. Jadi udah saling support dan udah lebih ke simbiosis mutualisme lah hubungannya, saling menguntungkan satu sama lain. Kan itu ya yang dicari. Terus pernah nggak ngalamin? Karena maaf ya, siapapun kita ini adalah kita manusia. Betul. Termasuk Mbak Tita ini manusia. Kan ketemu banyak orang. Dan rata-rata yang ditemuin sama Mbak Tita itu kan pasti orang-orang yang punya duit. Iya. Iya kan, kalau nggak punya duit apa yang mau disimpan? Ya memang aku nyarinya yang orang punya duit. Iya. Kalau misalnya yang bagian tadi ada apa? Ada Lending. ada lending. Yang lending pasti orang yang butuh duit. Iya betul. Ya, walaupun banyak duit dia masih butuh duit. Lebih Kalau gampang yang bagian lending sebenarnya. Iya. Kalau orang disuruh nabung mungkin masih pikir-pikir ya om, karena naruh kepercayaan. Tapi rata-rata orang yang mau dikasih pinjam responnya lebih cepat. Lebih cepat. Terus pernah nggak ketemu calon nasabah keren dan apa punya duit? Terus kita sebagai seorang wanita ya, bukan sebagai sisi marketingnya terus merasa tertarik gitu sama dia atau gimana kan gitu ya. Pernah nggak sih seperti itu? Karena ini luar biasa loh tantangannya kalau banyak ketemu orang kayak gitu. Kalau perasaan kayak gitu kayaknya manusiawi ya. Manusiawi ya. Nah ada aja sih om yang kagum ya gitu. Tapi kan ingat lagi dong, fokus lagi. Kita kan tujuannya kerja. Dan kita kerja bukan membawa nama kita sendiri loh. Ada nama perusahaan yang dipanggul ya. Dibawa kemana-mana om. Ketika kita memang di jam kerja ya kita kan bawa namanya bukan nama sendiri, nama perusahaan. Jadi harus. Tapi kan ada kita pendekatannya di luar jam kerja misalnya. Ada kan harus di hari Sabtu. Iya itu dia kalau itu kan di luar kerja. Betul, harus ditemenin om. Kalau nggak sama temen yang laki-laki, mungkin sama atasan kita ditemeninnya. Biar kitanya juga tetap terjaga. Iya. Maksudnya biar tadinya kita ada perasaan kagum yang takut berkembang ke yang lainnya juga ini lagi. Betul. Jadi udah rahasia. Kalau mengagumi itu wajar ya manusiawi. Soalnya ketemu banyak orang beda-beda karakter. Lu pernah kerja di tempat lain sebelumnya? Maksudnya kan sejak lulus sekolah nggak pernah kerja di tempat lain gitu, langsung di bank kerjanya? Kebetulan rezekinya dikasih gitu om. Dari 2011 lulus sekolah, nggak kemana-mana, masih di situ aja. Iya, nggak apa-apa lah kalau gitu. jiwa raga kamu kerja di bank, tapi hati kamu di bank pinjam. Ketiga ya ini. Tiga ya. Udah mulai buntu nih kayaknya pertahanan. Lama-lama bisa langsung ini. Tapi kan sudah divaksin, benar. Iya udah divaksin ya. Iya. Aman ya. Makanya walaupun aku bilang kamu bebas kerja di bank manapun, jiwa dan pikiran kamu, raga kamu di bank manapun, hati kamu kerja di bank pinjam. Enggak ngaruh. Karena sudah divaksin. Iya udah divaksin dulu. Iya. Tapi kayaknya kita juga jangan lama-lama nih, semakin lama gombalannya semakin iya, aku nanti runtuh om. Kalau vaksinnya nggak mempan, jadi harus divaksin lagi. Oke guys, terima kasih, menyenangkan sekali ngobrol sama Mbak Tita tentang pengalaman bagaimana dia sharing bagaimana dia begitu gigihnya mengerjakan profesi pekerjaannya dengan sepenuh hati. Yang tadi dia sudah begitu banyak cerita bagaimana ngakalin orang yang setengah susah sampai yang susah, dan bagaimana dia menghadapin orang yang cunihin, setengah cunihin. Dia sudah punya trik-triknya, dan bagaimana dia juga melihat istilahnya ngakalin orang yang begitu sampai bertahun-tahun, sehingga dia percaya sama kita sampai dia melakukannya seperti apa ya, seperti intel ya, mengawasi, nyusupi, ambil. Berarti cocok juga kerja di BIN ya? Ya, cocok. Ya, sehingga tanpa terasa kemudian orang tersebut menjadi marketing secara tidak langsung, dia ajak saudaranya. Keren lah pokoknya mah luar biasa. Hatur nuhun kasadayana Gusti katerusan, namun katerusan gombalanna terus keluar, besi tahan ieu Mbak Tita sebab vaksinnya karang 1 kali. Ieu gombalan katilu ge geus katingal itu. Tuh.
senyum lagi guys, tapi kali Itu ya. Oh, bisa dilihat dari ya beda senyum. kan, kalau marketing kan cara melihat bagaimana nih orang dengan berapa kalimat. Kalau Raja Gombal melihat orang dari sikap, bagaimana dia sikap duduk, terus tangan aja dia langsung begini, udah kelihatan tuh. Dia gua kuat enggak ya? Gua tadi gua kuat enggak? Jadi Iya. makanya harus Jadi untuk cepet-cepet menguatkan kayak harus cepat-cepat selesai. Oke, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kerajaan Gombal Sejagat. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.